Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. warahmatullahi wabarakatuh. eh, Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditaruh di mana di komen ya. Jadi nanti mungkin 5 menit sebelum jam 8 aku coba bacain gitu. Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang ini ya. Saya udah ngelis ya. Jadi nanti ada basic widget, ada scaffold, abar, container, icon, image, circle avatar, card, list style, text button, ini kan terus layout. Banyak banget ya. Nggak tahu ini nanti semua bisa ke kecakep apa enggak di 1 jam, bisa usahain. Oke, biasa pertama kita create dulu projectnya. Suaraku jelas ya teman-teman? Jelas, Mas. Oke, yuk. Kita Flutter, apa widget basic gitu ya. Oke, kita coba di sini FIC. Nah, itu cara nge-create projectnya ya, seperti teman-teman pasti insya Allah semuanya udah pernah lah gitu. Nah, aku biasanya untuk extension ya, untuk extension itu saya ada yang namanya remove comment, remove comment-nya aku pasang, nanti fungsinya untuk kita remove ya, remove all comment, nanti komen-komen pada hilang, kita save di sini. Lalu ada juga di sini ada error lens ya kan. Ini nanti ini fungsinya untuk kalau kita codingannya ada yang bermasalah kayak gini. Konsa nggak ada, nanti dia akan nah ini kayaknya dia juga error lens masalah. Dia kan ngasih tahu gitu kan, prefer ngapain gitu. Atau kayak gini dan ngasih tahu nih kayak oh method is defined gitu. Nah, itu di error lens. Lalu ada juga saya biasanya itu yang kepake itu, nah ini kode snap ini untuk apa itu screenshot teman-teman nyobain dot ini wajib sama Flutter itu wajib ini kan itu wajib terus JSON to dot enggak PubSpec, nah ini PubSpec as juga saya pakai terus itu penting terus kalau ke VS Code icon ini untuk icon-icon di sini warna-warna ini ya kan. Nah, kalau PubSpec itu sebenarnya ada di sini. Kita sini terus nanti ada PubSpec ini. Contoh kita mau masukin INTL gitu. Kita enter, nanti otomatis akan masuk ke dalam sini. Nih ada INTL. Jadi kita nggak perlu copy paste kayak gitu sebenarnya. Itu untuk apa? Untuk tadi PubSpec. Terus untuk ini biasanya yang banyak yang nanya ya tentang garis ini, titik-titik ini itu ada di sini. Teman-teman bisa ke settingnya masing-masing gitu. Preference setting sini ya kan. Terus di sini ada eh, preview UI. Nah ini centang-centang ya, centang-centang. Jadi dia nggak pakai extension tapi dia ada di setting seperti itu. Lalu ketika kita sudah selesai membuat apa ini project, kalau kita membuat project nanti kan kita dikasih sampel project. Sampel projectnya itu sebenarnya aplikasi aplikasi counter lah ceritanya. Nah ini kita coba aja dulu running. Nah cara runningnya itu kalau running pertama itu lambat gitu kok setengah jam ditungguin nggak selesai-selesai itu kita pakai new terminal aja terus di sini ketikan Flutter run main v gini. Nanti otomatis semua yang sedang dia lakukan itu keprint nih ya. Dan dia lagi ngapain aja gitu. Nah, yang lama di sebelah mana nanti ketahuan kayak gitu. Jadi ketika mau nanya ke grup tuh enak tinggal di kopas aja si si lognya gitu. Nah, biasanya kalau lama itu biasanya karena kadang ambil project dari GitHub dan lain-lain itu biasanya ada di sini masalahnya. Problemnya itu ada di Gradle sini. Nah, terus teman-teman cek aja Gradle versionnya di sini. Property Gradle versionnya ini tuh biasanya beda gitu. Ini 7.4, sedangkan di lokal kita itu contoh, di lokal kita 7.4, seorang ini standar ya. Nah, yang teman-teman ambil itu di 6.4 contoh gitu, karena itu aplikasi-aplikasi lama kayak aplikasi 2021 gitu. Kayak punya si siapa lah Abu Anwar dan lain-lain itu kan dia lama-lama banget kan. Nah itu biasanya gradenya beda. Nah itu kalau beda nanti dia akan download ulang gitu. Banyak banget bisa sampai mungkin ya bisa 1 giga gitu. Makanya kan lama ya, apalagi kalau koneksinya lambat gitu. Jadi caranya gimana? Udah edit aja di sini dengan Gradle yang kita punya. Nah, tahunya kita Gradle-nya berapa, teman-teman cek aja di folder Gradle. Nggak tahu ya kalau di Windows di posisi mana, kalau di Mac itu kalau nggak salah di sini ya, di home gitu. Terus kita coba munculin
ini yang apa itu hidden hidden file-nya kita munculin, dia ada di tag Gradle sebenarnya. Nah ini ada tag Gradle kan. Nah di sini saya punya 6.5, 6.7, 7.4. Nah seperti itu. Saya punya 1, 2, 3, 4. Jadi seumpama nih, saya lagi saya ngeklon project dia itu di 7.0 gitu ya. Dia bakal download lagi nih semuanya. Makanya biar nggak download 7.0-nya ada di 7.4 gitu. Posisinya ada di sini, ada di sini ya, ini Gradle Gradle wrapper properties. Nah, seperti itu. Terus biasanya yang dijelasin di sini, ini kan saya tadi jelasin tentang, nah ini ya, ini sudah jalan, jadi nggak ada masalah. Jadi ini aman nih gitu kan. Kalau aman, udah kita stop aja, terus kita lewat. Ya, saya biasanya nggak apa itu klik sini sih, run ini sih. Jarang pakai yang F5 itu. Atau mungkin belum biasa ya, tapi sama aja gitu. Nanti ada di sebelah sini. Nah, terus biasanya dijelasin dulu nih tentang apa itu di sini kita bisa yang namanya itu hot reload sama di sini ada restart gitu. Nah, kalau restart tuh dia akan apa tuh namanya menjalankan ulang kodenya dari atas lah dari main sini, setelah dari main sini. Tapi kalau dia cuman hot reload dia akan jalanin di satu screen-nya dia doang gitu ceritanya. Ketika kita lagi buka di patch 2, di patch 2 ada perubahan dikit ya dia di situ doang gitu. Dia nggak akan nge-reload si kayak init state-nya dan lain-lain gitu. Jadi bedanya ini. Jadi ini penting ini. Kadang kan kita dengar kayak dat itu dia bisa hot reload gitu kan. Oh, file bisa hot reload. Hot reload apa sih gitu kan. Jadi kita bisa perubah kode langsung langsung berubah itu kayak gini ya. Flutter demo gitu kan. Ini Flutter intensive ini kan. Klub kita simpan langsung berubah nih. Nah, ini hot reload nih gitu. Soalnya di native itu ada yang nggak secepat ini gitu. Kalau kita ada perubahan itu untuk berubah di sini tuh dia harus nge-compile ulang yang itu agak lama gitu. Kalau di sini nggak, dia langsung ada reload dan itu teknologinya si si ini ya di VM itu kan si virtual machine ceritanya gitu. Nah, terus di sini biasanya dijelaskan juga kayak kemarin kan kita bahas tentang ini ya, object oriented ya, object oriented. Nah, object orientednya di Dart itu semuanya akan kepake di Flutter gitu. Jadi di Dart itu kan ada yang namanya void main kan, semuanya akan di running dari main ini. Di Flutter pun sama gitu, semuanya akan dimulai dari sini gitu. Dari function main ini semuanya. Terus di mana itu di Dart ada kelas gitu. Di Flutter pun sama semuanya itu kelas gitu. Nah, terus kadang kan denger kan, loh di Flutter itu ada widget. Widget itu apa sih gitu? Widget itu ya sama aja gitu. Widget itu ya kelas biasa gitu. Ini kan widget nih, ini my app ini widget gitu. Jadi widget apa? Widget itu ya kelas gitu. Cuman kelas yang dia itu akan merepresentasikan sebuah objek, di mana objek itu nanti akan menjadi sebuah tampilan gitu. Kayak gitu. Dan itu diistilahkan kalau di Flutter itu namanya widget gitu. Jadi itu cuma istilah yang disematkan Flutter gitu. Untuk kelas yang spesifik untuk objek gitu. Nah, jadi kayak kemarin kita belajar object oriented itu kepake semua gitu di Flutter gitu. Karena Flutter itu dia mengadopsi semua yang dimiliki Dart gitu. Dart punya function, Flutter ada function. eh, Dart punya metode, ada metode instant method, ada static method. Nanti di Flutter pun sama ada gitu. Di Dart ada yang namanya itu extend, di sini ada extend gitu kan. Implement ada implement. Jadi semua yang extension nanti di sini juga ada extension gitu kan. Mix in juga ada mix in gitu. Jadi apa yang kita pelajari di Dart fundamental itu semua akan kepake di Flutter gitu. Makanya kenapa ketika kita mau belajar Flutter wajib bisa belajar Dart-nya gitu karena ya itu fundamentalnya gitu kan. Semua yang ada di Dart itu akan dipakai di Flutter gitu ceritanya. Nah, kayak kayak ini nih widget build ini kan function ya, function biasa gitu. Iya kan? Atau widget kayak apa itu metode kemarin yang kita bahas kan gitu. Ini dia tipe kan, type ya kan. Ini nama metode ya kan. Ini apa ini? Ini parameternya gitu, parameter ataupun argumen gitu kan. Terus ini return ini ya dia mengembalikan sebuah widget gitu. Karena ini dia sebuah widget. Konsepnya gitu doang gitu nih. Konsepnya sama gitu. Ini ada konstruktor nih, ya kan sama ini konstruktor. Konstruktor. Di Dart pun kelas ada konstruktor. Ini juga pakai konstruktor gitu. Kayak gitu. Ini kelas juga sama. Kelas-kelas gitu kan. Kelas, konstruktor, terus nanti dia ada
6 parameter gitu kan. Ini 6 parameter gitu kan. Ada properties gitu sama ya, iya kan. Terus ada method gitu atau function. Ini function yang dia tidak mengembalikan itu mengembalikan apa-apa gitu. Jadi konsepnya sama teman-teman kalau mau lancar di Flutter belajar basicnya, belajar konsep dasarnya itu di Dart gitu ceritanya. Konsep kayak kemarin kita belajar kelas tabungan, kelas kelas apa itu namanya itu kelas apalah kelas objek dan lain-lain itu semuanya akan kepake di Flutter gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kita masuk lagi nih. Jadi untuk menjalankan Flutter dia butuh main kan gitu kan. Nah, terus si Flutter sendiri dia punya yang namanya run app. Run app ini kayak function yang dimiliki si Flutter untuk menjalankan si ini apa itu eh, widget widget tree widget tree gitu widget tree rootnya ini jadi ini tuh nanti jadi rootnya gitu kan plus ini rootnya untuk dijalankan jadi kayak kita punya objek tampilan nah bagaimana tampilan ini bisa ditampilkan di sebuah layar itu dia harus ditempel nih tempel ke apa itu ke sistemnya nah nempelnya itu di run app ini ceritanya nah, run app nempel nanti my app ini itu si widgetnya ya kan dia tuh rootnya ataupun widget tree-nya jadi root tree-nya gitu kan cerita utamanya gitu nah, di rootnya ini nah dia akan mengembalikan apa dia mengembalikan si material app ini hasilnya dari import si ini material app ini tuh buat ini yang dibikin sama si Flutter dan material app ini ya dia itu yang kita kan kadang bahas itu material design gitu kan nah itu ya ini makanya di dalam material app kita udah bisa pakai yang icon-iconnya si material design 2 gitu atau material design 3 gitu. Ataupun kita bisa pakai apalagi itu kayak font dan lain-lain kayak gitu kan itu karena kita pakai material app ini gitu sebenarnya nah jadi ini ya konsepnya sama gitu kan ini sebuah kelas terus nanti dia nah build ini yang akan dipanggil untuk men mencetak si layar gitu mencetak si tampilan gitu build gitu nah returnnya tuh si material app dengan dia punya parameter title terms sama home nah yang dimasukkan ke dalam sini itu sebenarnya home-nya ini gitu, home-nya. Home. Jadi ini tuh mirip kayak kalau di HTML itu jadi ini HTML-nya gitu. HTML-nya terus apa itu namanya temnya ini nanti JavaScript-nya gitu kan. Soalnya nanti kita bisa ganti tampilan dan lain-lain itu di temnya ini. Nah, home-nya ini nanti kayak kita mau pasang apa gitu. Nah, HTML-nya itu sebenarnya ada di scaffold gitu. Di my home tuh dia akan ada scaffold ya di sini ya. Nah, scaffold ini tuh kayak kayak HTML nanti ada header itu abarnya. Body itu bodinya ya kan. Nanti ada yang namanya di bawah itu biasanya ada ini juga bottom navigation bar itu kayak footer kalau di mana itu di HTML teman-teman belajar HTML ya makanya ada yang dia tuh bukan XHTML dia biasanya di HTML pindah ke Flutter nanti dia pecah-pecah tuh kayak bikin widget untuk body widget untuk header widget untuk footer gitu kan widget footernya taruh di bottom navigation bar seperti itu nah ini konsep dasarnya tentang arsitekturnya si Flutter gitu kan ada main ada run app terus nanti ada ini rootnya gitu kan widget tree-nya rootnya di sini my app-nya terus dia bakal mengembalikan si material app itu rootnya terus intinya di home-nya ini nah home-nya ini diisi dengan si scaffold itu supaya si HTML tadi bisa nempel ke dalam material app-nya tadi gitu sebenarnya oke sampai sini terus kita lanjut ke ini kon apa tuh namanya masuk ke widget ya kita sekarang ya nah di sini nah di sini kan ada stateless sama stateful kadang bingung apa sih stateless apa sih stateful gitu kan nah ini kenapa dia pakai stateless ya karena ya dia cuma mengembalikan sebuah material app aja gitu di sini kita nggak perlu ada action gitu karena actionnya di mana actionnya tuh kita bisa bikin yang namanya stateful nah bikin statefulnya kita jangan manual ya kadang kan oh stateful itu apa sih kok bingung codingannya kok panjang gitu kan ya kita kan si Flutter dia udah nyediain snippetnya kan snippetnya itu STF kalau salah ya STF kita cari yang ini stateful nah dia udah bikin ini ceritanya udah bikinin udah kita pakai konsep ini kita tinggal ganti aja namanya contoh di sini home gitu ya home page gitu home page nah ini udah home page nih home page ini terus nah di sini kita kasih yang namanya scaffold nah kita bahas scaffold dulu ya scaffold kita
Terus itu kita pasang di sini, di sini. Terus karena dia nggak punya parameter, dia kosongan seperti ini. Nah, dia udah kosong nih. Ini udah scaffold nih. Scaffold kosong nih. Tinggal kita mau gambar apa di atas ini gitu. Nah, itu konsep tentang scaffold. Kita kan tadi mau bahas scaffold, abar, kontainer ya. Oke, sekarang kita masuk ke abarnya nih. Ke abar. Di atas abar tuh kayak kayak header ya kalau di mana di HTML ya kayak gitu. Walaupun kadang header juga ada di body kan sebenarnya. Jadi bisa di sini. Nah, di sini kita bisa kasih abar, terus kalau mau kasih title di sini makanya namanya title. Title, nah title dia pakainya teks ini. Teks eh, belajar belajar Flutter gitu ya. Boogie. Oke. Kita simpan, dia kan muncul nih di sini. Kan gini. Kita muncul di sini seperti itu. Nah, di Abar ini dia punya banyak parameter ya yang teman-teman bisa pakai. Dan oh ya biasain pakai koma di belakang biar rapi ke bawah gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih dia punya apa aja nih. Dia ada leading, ada automatically ini apa itu leadingnya, dia true, title bisa diisi, nanti ada action, ada flexible space, kalau fashion. Nah, ini kita bisa cobain aja gitu, shadow color, shape itu bentuknya, background colornya bisa kita ganti, foregroundnya bisa kita ganti, brightnessnya, icon tab dan lain-lain kita bisa 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 coba-coba ini di sini gitu kan. Jadi kayak teman-teman biasanya saya pengen ini apa itu pengen transparan gitu kan. Oh dia berarti ada di background nih. Backgroundnya color transparan. Contoh gini ya. Nah nanti transparan dia gitu. Saya pengen bayang-bayangannya itu lebih lebih tajam ya. Kasih aja elevation. Nah bayangannya kan kenceng kan gitu. Saya pengen backgroundnya itu red gitu. Saya coba aja lah. Dia jadi red gitu kan. Jadi bisa coba-coba di sini ini untuk urusan si bottom di sini. Nah, kalau mau ngilangin si bug ini, dia ada di bagian material apps ini ya. Kalau nggak salah itu debug so manageable kita ganti dengan false seperti ini. Nanti akan hilang ya sebelah sini. Itu. Terus untuk primary shade-nya ini kan tadi blue ya. Ini kita coba kayak gray gitu. Gray. Nah, terus ini dia akan otomatis ganti. Soalnya di sini itu kita kayak ngasih tem data itu banyak banget ya. Kita bisa backgroundnya kita bisa setting gitu kan, background colornya, visual design, density gitu kan, banyak hal yang kita bisa ganti. Ini ada materi sendiri di tem data, teman-teman bisa nyari sendiri di internet nantinya ya. Seperti itu. Ini tentang abar. Nah, abar di sini leadingnya tuh bisa kita tambah gitu. Contoh tadi leading ya. Leading itu dia kembaliannya kan dia abar leading builder. Leading. Leading itu kadang dia sebuah function. Coba leading itu builder ya. Builder return icon. Oh, iya. Jadi leading kita bisa ganti nih. Dia pakainya icon dia. Nggak masalah. Icon, icon contoh dia apa ya setting gitu. Setting. Nah, dia ada setting di sebelah sini. Kayak gitu. Leadingan sebelah sini. Nah, terus ada juga di sini tuh action ya. Action tuh ada di sebelah sebelah sini ya. Action dia array ya. Jadi dia banyak nanti. Isinya contoh kita kasih icon, icon apa tuh namanya di situ icon logout ya atau log logout logout ya ngapain. Nah kayak gini nih ada ini kayak gitu. Nah terus tapi kok dia mepet gitu kan ya, kasih aja di sini size box ya. Size box dengan weightnya itu di 16 gitu. Nah, dia kan geser kan sebelah sini kayak gitu. Nah kita bisa tambah lagi nih iconnya, icon profile gitu ya. Profile atau apa itu namanya person ya, person gitu. Bisa seperti ini. Nanti jaraknya pakai apa gitu kan. Itu jaraknya pakai Facebook aja ya. Facebook weight dia di 8 gitu ya. Lipatan 4 ya, saya pakai lipatan 4. Udah enak kan. Bener ya. Nah, ini icon udah masuk nih. Jadi di sini oke, icon oke. Jadi icon dari seperti oke, kabar oke. Oke, kita lanjut lagi. Udah mau setengah jam. Oke, nah ini kayak gini kita lengkapin aja. Add cons modifier everywhere in file. Oke, semuanya kasih. Ini kok enggak? Nah, karena ini dia tuh satu tipe data array ya. Jadi dia ada di sebelah sini. Tapi nanti kalau kalau salah satunya dikasih variabel nanti otomatis
dia akan error gitu. Contoh kayak di sini icon logout ini kita kasih inkwell gitu ya. Contoh kita kasih inkwell atau geser detektor gitu kan. Inkwell terus di sini kita kasih on tap nih. Nah, nanti dia akan error nih. Error kenapa? Invalid constant value. Jadi dia nggak mau dikasih ditaruh dalam constant. Jadi kita harus hapus di sini terus kita kasih dia constantnya itu satu gitu ceritanya. Nah, gitu. Kayak gitu. Jadi nggak usah bingung ini kok merah ini kok merah. Jadi dibaca aja ini ya apa tadi error lensnya itu kita baca. Oke, sampai sini untuk kabarnya ya. Oke, kita masuk lagi ke body sekarang. Kita ke body di sini. Nah, di body kita langsung main container ya. Nah, kontainer itu dia dibutuhkan ketika kita membutuhkan sebuah sebuah bidang atau sebuah widget yang kita bisa manipulasi kayak backgroundnya, ukurannya gitu, terus kayak apa tuh lengkungannya seperti itu, warnanya dan lain-lain. Tapi kalau cuman size-nya doang itu kita pakai size box aja gitu. Tapi kalau kita butuh background sama apa itu decoration, kita pakainya kontainer. Contoh kita pakai height-nya nih, height-nya kita kasih 100, weight-nya kita kasih 200 ya. Ini kita simpan, kita save. Nah, dia nggak akan ada perubahan nih. Kalau cuma head weight doang, dia kasih ini nih, box for weight space. Jadi kalau cuma gini doang, pakai box aja bro, gitu kan ceritanya dia. Dia minta box doang. Tapi kalau kita kasih color di sini, color sini ya, terus kita kasih color, contoh kita kasih black gitu, kita kasih green, kita simpan, dia akan muncul nih, ini apa itu 100, ini 200 gitu ceritanya. Nah, terus di kontainer sendiri dia punya yang namanya margin ya. Margin itu jarak antara antara border dengan area luarnya. Area luarnya. Jadi kayak margin kita pakai ads. Ini aku nggak hafal nih ads yang inset. Cuman karena cuman add terus aku cari di sini kan, oh inset ini terus di sini ada semua kan. Nah, ini eh nggak harus hafal gitu, tapi kita tahu lah, oh ads inset all gitu kan. Terus kita kasih di 16 gitu. Nah, dia akan ada jarak ini 16 16 bawah 16 ini 16 gitu. Tapi karena di sininya lebar ya nggak kelihatan gitu. Tapi aslinya di sini juga ada. Itu fungsinya margin ya. Nah, karena ini nilainya tetap, jadi dia minta cons nih. Jadi kita kasih cons gitu. Jadi kita jangan pelit ngasih cons ya. Seumpama dia minta cons kita kasih aja. Terus ada namanya padding. Padding itu jarak antara si border sama konten di dalamnya gitu. Jadi kalau kita kasih kayak cons add di sini add all-nya kita kasih berapa? Kasih contoh 12 ini kita simpan nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena si konten dalamnya kita nggak isi gitu. Konten dalamnya itu apa? Konten dalamnya itu kayak child-nya. Di kontainer kan dia punya child. Contoh child kita kasih teks ya. Kita masuk ke teks. Di sini kita kasih namanya hello Bahri gitu ya. Simpan. Nah, ini ada jaraknya nih ini ke sini itu 12 gitu. Coba paddingnya kita tutup, dia nanti akan mepet, mepet di atas, mepet samping, mepet samping. Tapi kalau kita kasih padding, kita kasih padding, nah kita simpan, dia akan ada jarak nih, seperti itu. Ini fungsinya padding ya, seperti itu. Oke. Dan padding ini dia punya widget sendiri yang spesifik gitu, karena masa kita mau pakai padding harus pakai kontainer kan kelamaan. Jadi dia langsung punya padding itu kayak gini. Di sini kita paddingin kita tutup, tapi teks ini kita bungkus nih dengan padding gitu. Sini biasanya ada padding. Nah, padding, padding, nya 8. Contoh di sini kasih 20 gitu. Kita simpan. Otomatis ini. Nah, terus ini kan bedanya pasti yang titik 0 sama enggak gitu kan. Nah, sebenarnya di Flutter itu dia sudah bisa baca gitu. Antara integer sama double. Jadi sebenarnya kita kasih integer pun nggak masalah gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai titik 0 ya, tapi dia aslinya dia di double gitu kan. Itu dia double. Cuman kalau kita kasih dia integer nggak ada masalah. Jadi nggak wajib lah gitu sebenarnya. Gitu. Kayak gini kita kasih cons. Ya, jadi kita udah sampai ke kontainer. Nah, kontainer sendiri yang penting lagi itu sebenarnya itu ada di decoration ya. Decoration kita namanya box decoration. Nah, kenapa saya hafal? Karena pertama saya nggak hafal, cuma saya belajar, terus saya sering pakai, akhirnya hafal gitu. Decoration ini ini juga penting. Jadi kalau teman-teman pakai box decoration gini, kalau kita running dia akan error karena kalau kita pakai box decoration itu colornya itu wajib dimasukin ke dalam sini.
dia nggak boleh nih color di luar. Nih, alasannya kan dia gitu kan, cannot provide with color gitu kan, decoration. Jadi karena color itu masuk decoration. Tapi kalau kita nggak pakai decoration, colornya bisa taruh di luar. Kita masukin dalam, dia ya mau lagi gitu. Nah, di decoration tuh ada apa aja sih gitu kan. Nah, biasanya di decoration itu saya pakai untuk ini ya, bikin lengkungannya. Biasanya juga saya pakai itu. Contoh kayak apa ini ya, ada gradient, color, decoration image. Ya kayak kita mau masukin image di dalamnya pun bisa gitu kan, di dalam sini backgroundnya gitu kan. Ya contoh nih, kita biasanya tuh kalau sekarang tuh border radius gitu ya. Ada border radius, terus aku kasih border radius pakai circular gini kan, terus dikasih 20 enter. Nanti dia akan, nah ini enak kan gitu. Biasanya pakainya ini nih, pakai decoration ini nih. Kita bungkus dengan decoration gitu. Terus kalau kita mau nambah dia apa itu namanya tadi, kasih koma biar rapi ya kan, ke samping. Lalu contoh kita mau tambah tadi box apa itu namanya, image book decoration tuh dia ada image ya, decoration image ya, image ya kan. Terus ini decoration image, nah gini. Nah terus dia ada image lagi. Nah ini biasanya pakai namanya asset image dia. Nah habis itu kita masukin si image-nya. Kalau di sini dia kosong karena nggak ada ya, nggak ada isi ya. Oke, kita masuk ke image ya sekarang ya. Image di sini kita harus bikin namanya folder asset ya. Coba ke folder asset, terus kita kasih namanya image di sini. Image. Nah, kita masukkan image-nya. Coba masukkan di sini. Oke. Di sini saya ada beberapa image di desktop sini. Contoh mana ini kayak gini aja. Nah, ini contohnya. Kita geser ke sini. Terus apalagi ya? Ini contoh, ini potongan-potongan kode. Oke, sama ini contohnya. Kita masukin. Oke, kita udah punya. Kita rename aja. Rename jadi satu. Rename satu. Prak G1. Oke. Nah, kita harus aktifin dulu tuh di sini. Di sini image-nya kita aktifin ya, aset ya, di aset. Nah, ini kita di uncomment aja. Aku biasanya komen ini ya, garis miring ya. Nah, seperti image. Oke, berarti kayaknya dia harus spesifik ke ini ya. Kalau dia ada double gini, ya kan? Dia harus sampai ke slashnya ini. Kalau nanti di sini ada icon, dia harus ada dua gitu. Contoh kayak di sini ada icon gini. Terus kita contoh abstrak, kita masukin ke dalam icon gini, ya kan? Nah, kita harus nambah dua juga nih kayak gitu. Satunya icon. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini contoh kayak gini aku ganti lagi tadi ya. Kita simpan. Nah, ini udah masuk ya. Nah, image itu ada yang pakai image asset, ada lagi yang pakai image dot asset gitu kan. Cuman kalau decoration dia butuhnya itu yang modelnya ini, dia yang turunannya dari image provider gitu ceritanya. Nah, terus kalau kita mau dari internet itu pakainya asset asset network. Asset asset network asset network image ini ya. Nah, kita bisa masukkan ini ya. Kita simpan. Nah, dia udah ambil dari internet seperti itu. Ini tentang si mana kontainer terus decoration ya. Jadi biasanya pakai ini terus bisa juga ngasih ini ya, ngasih border juga ya, kayak border. Terus di sini ada border, salah itu border all gini, kita simpan. Nah, dia kan ada warnanya hitam, soalnya dia defaultnya hitam ya. Contoh kita kasih colornya itu color titik red gitu ya. Dia kan jadi red seperti itu. Terus kalau mau lebih tebel tuh kalau nggak salah pakainya weight 5 gitu.
kan lebih tebel. Itu di sini semua. Jadi untuk manipulasi si sebuah kontainer itu ada di decoration. Jadi dekorasi lah, dekorasi kan kita ada anggap aja kayak kita bikin sebuah ruangan, kita mau dekorasi nih ada AC-nya di atas, terus ada apa itu gambarnya gitu, terus ada mejanya gitu kan, ada kursinya dan lain-lain itu decoration. Konsepnya gitu. Jadi yang namanya object oriented kan. Di sini object oriented bagaimana kita memasukkan sebuah objek ke sebuah sistem gitu. Lalu di sini kita masuk lagi ke di sini ada apa lagi nih? Oh, circle avatar ya. Circle avatar saya masukkan ke dalam ini teman-teman. Ini kontainer saya bungkus lagi dengan kolom aja ya, saya bungkus dengan kolom. Oke. Lalu saya taruh di bawahnya. Oke, taruh di bawahnya sini, bawahnya kontainer. Nah, di sini kita bisa pakai circle avatar ya kan, circle avatar. Circle avatar itu dia punya yang namanya radius. Radiusnya itu contoh kita kasih 50 gitu ya. Terus dia punya background ya, background image. Nah, background image ini kita bisa pakai image tadi bisa aset, bisa network. Contoh kita network ya kan. Kita kasih ini. Nah, terus bentar ini kenapa dia background image dia nggak mau image cannot be extended. Bentar. Oh, dia background image. Bentar. Background image dia dia maunya pakai yang seperti aset ya. Jadi kalau kita mau pakai yang image network ini, kita jangan pakai background image tapi kita pakai childnya aja gitu bisa. Jadi kita tutup aja di sini ya kan. Terus maksudnya kita nggak pakai ini, kita pakainya childnya. Childnya kita taruh di child sini. Kita simpan. Nah, ini ya teman-teman. Cuman kalau dia pakai child kok dia nggak muter ya sebentar. Kalau dia mau muter dia di 10 ini. Oh, ini radiusnya dia besarnya. Sebentar. Ini child bukan radius min radius. Nah, kita coba pakai ini ya background image, pakainya yang konsepnya si network image ini ya. Oke ini. Oke, kita masukkan. Nah, dia jadi bulat ya. Jadi kalau kita pakai background itu dia akan bulat. Otomatis bulat ya. Kayak gini. Nah, kita sebenarnya bisa aja nih bulet-buletin pakai ini juga, pakai apa itu? Si kontainer dia bisa buletin juga sebenarnya. Lewatnya dekorasi juga. Kalau nggak salah itu dia ada di shape ya. Shape itu aku lupa ya, sebentar. Dia itu ada di iya, di shape kalau nggak salah ya. Terus dia itu ada di apa ya? Shape. Oh, ini. Dia ada dipakai ini, pakai circular ya kan. Pakai circular, tapi di sini kita harus harus ini, harus samakan. Contoh kayak di sini kita 200 kan. Ya kan, kalau 200. Terus circularnya itu separuhnya ini gitu. Circularnya itu kita kasih dia mana tadi circular. Nah, jadi dia ada di 100 gitu. Ntar dia bulat, ya kan. Kenapa? Karena circular itu kan dia dari sini kan. Ini 100, ini 100. Sedangkan panjangnya ini kan 200. Jadi kita bisa bikin circular gambar gini pakai kontainer, bisa aja pakai ini circle avatar. Kalau aku suka pakai circle avatar karena dia lebih lebih ringkas kan gini. Nah, lebih ringkas ini terus kalau kita mau contoh ini kan berapa 100 ya contoh ya. Kan sama nih. Nah, kalau kita mau ngasih ini ngasih ngasih apa bordernya, kita bisa bungkus juga nih kayak circle avatar. Kita bungkus dengan circle avatar gitu. Contoh ini circle avatar, kita bungkus circle avatar terus radiusnya kita kasih contoh ini 100, terus ini tuh 95 contoh gitu 95. Terus yang atas ini kita kasih background colornya gitu kan. Kita kasih color red gitu. Nah, sama nih hasilnya, iya kan? Kayak gitu. Jadi lebih lebih ringkas yang ini nih circle. Jadi kita bisa masukin circle ke dalam circle gitu. Jadi kayak oh circle bawahnya itu belakangnya itu 100 dengan backgroundnya red, di atasnya ditambahin circle avatar lagi dengan gambar gitu. Ini konsep tentang circle ya kayak gitu. Itu. Ini circle avatar udah done. Mana kontainer oke. Ini oke. Circle avatar oke. Cut teks juga tadi udah ya. Teks oke. Nah, button coba. Nah, terus di sini ini udah ya. Terus
lanjut ke image ya. Jadi image itu teman-teman bisa benar ini kita bisa kasih dia cons ini. Oke. Ini udah rapi, nggak ada keluar-keluarnya ya kan. Ini kita kasih cons. Oke, udah rapi ya, nggak ada keluar-keluar. Problemnya juga nol ya, jadi nggak ada problem. Oke, kita lanjut ke image ya. Jadi kita bisa klik image ini dari aset tadi ya, aset. Di sini aset ini terus icon, tadi kan kita ada icon nih, ya kan kalau salah. Icon apa ini? Abstract.png ya. Abstract.png. Nah, dia ada di sini nih, teman-teman. Nah, kebetulan ada kayak gini kan. Nah, ini biasanya teman-teman atau di internet itu kalau nanya tuh di Stack Overflow pasti kita diminta buat ngebungkus si body si ini dengan aku nggak hafal soalnya jarang banget pakai ini ya tuh. Nah, ini bisa ya. Tapi ini tuh kayak kurang efektif karena kayak kita memaksa untuk semua ini tuh kita bungkus dengan scrollable gitu kan. Padahal ada widget yang dia tuh emang fungsinya untuk list yang dia bisa scroll secara secara ini ya, secara apa itu? Secara lahiriahnya itu emang dia diciptakan untuk scroll gitu. Jadi kalau ini kan kita kayak memakai tangannya tetangga kita kan untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu gitu. Padahal ada satu widget yang benar-benar dia lahir untuk melakukan itu gitu ceritanya. Bahasanya gitu lah, bahasa bahasa enaknya gitu. Jadi kita jangan jangan suka menggunakan widget yang nggak sepatutnya dipakai gitu kan. Nah, untuk menghindari ini, kolomnya kita ganti dengan list view biasanya, ke list view gitu. Kayak gini. Ini udah scroll nih. Pakai list view aja gitu, udah cukup gitu. Kayak gitu. Tapi kalau kita pengen yang scroll di bawahnya doang, bisa nggak ya scroll ini doang? Atau di sini dia akan mengikuti si space yang masih ada. Itu pakainya itu ini teman-teman. Apa itu expanded ya biasanya teman-teman kalau denger expanded ini. Nah, dia akan normal karena expanded itu kayak maksa maksa si childnya ini untuk memenuhi space yang masih ada gitu. Karena yang ada itu cuma segini ya, dia paksa untuk masukin gitu. Dia nggak boleh melebihi space yang disediakan gitu. Itu fungsinya si expanded ya, seperti itu. Jadi ada yang dengan cara seperti ini, ada yang pakai cara list view tadi gitu kan. Tapi biasanya kalau di home layouting itu dia pakainya list view gitu. Oke, di sini untuk kolom dan ya kan, ini oke, ini udah ya teman-teman. Oke, nah row, oke, kita masuk ke row ya. Nah, row itu dia ini ya teman-teman. Row itu dia kan ke samping. Nah, contoh si circle avatar ini yang kedua ini saya bungkus dengan row ya teman-teman. Row. Nah, row itu dia pakainya itu children. Nah, bedanya child sama children. Child itu satu ya. Kalau kita punya anak satu kan child. Tapi kalau anak banyak itu kan children ya. Punya banyak children. Aku ingetnya gitu sih children. Nah, terus kalau children karena banyak dia butuh array gitu. Kalau array kan berarti pakai ini kan apa itu kurung siku gini. Nah, ini ditaruh di circle avatarnya sini. Nah, kayak gini. Ini nggak error kan gitu. Ini kan. Nah, terus ini kita normalin aja. Terus taruh di atas sini. Terus kita mau kasih sama nih contohnya. Sampai di sini. Nah, kita simpan. Nah, ada dua nih ya kan. Ada dua. Ada dua nih. Dua. Nah, karena kita pakainya row ya kan. Kita pakainya row. Row itu kan dia fix kan. Fix. Jadi itu fix tuh segini doang gitu. Tapi karena kita isi dengan dua widget yang dia tuh lebar, lebar banget kan. Jadi 200 itu 100 kali 2 kan 200, 200. Kali 2 berarti ini 400. Padahal ini lebarnya nggak sampai 400 gitu. Dia nabrak. Nah, bagaimana caranya biar ini nanti menyesuaikan? Ya kayak tadi bisa aja kita pakai apa tuh namanya expanded tapi bisa pakai flag gitu. Nah, caranya tuh kalau kayak gini kan jangan asal nanya tapi kita bisa debug sendiri ya. Kayak kemana aku sempat ngajari. Kita pakai open dev ini kan. Terus kita pakai open widget inspector ini ya kan. Terus habis itu kita taruh nih, ditaruh di sini. Yang error klik. Nah, nanti ketahuan nih errornya dia. Ada error tuh dia di situ. Circle apa? Nah, ini merah kan dia. Kenapa merah? Karena dia jelasin gitu. Ini kelihatan nih kalau kita kecilin. Nah, dia bilang nih bahwa si hacknya ini
minta 200 gitu kan, padahal ini loh, ini nih. Jadi nah ini weight-nya itu dia sekian gitu, tapi childernya weight-nya sekian tapi childernya butuhnya 400 kan, nabrak dia kan, nggak mau dia ceritain. Nah caranya gimana? Contohnya contoh kita kasih satu gitu, udah normal gitu kan, udah normal nih flex satu. Berarti kita solusinya itu nggak pakai expanded tapi bisa pakai flex tuh ceritanya. Jadi kalau ke sini, kalau teman-teman save kan masih merah nih, coba. Ya, masih merah gini kan. Kita Nah, terus caranya gimana? Oh, ini kita bungkus dengan flag. Jadi apa tuh namanya? Flag fleksibel, fleksibel namanya. Di sini ada flag satu gitu. Nah, ini kan udah. Terus di sini juga nih kita kasih fleksibel juga di sini. Kita kasih fleksibel, sini flex gini satu gitu. Nah, dia akan menyesuaikan gitu. Menyesuaikan dengan lebarnya gitu. Jadi nggak selalu apapun dibungkus dengan expanded, apapun expanded gitu. Jadi jangan jangan terlalu ngikuti, oh expanded selesai udah gitu. Tapi kita udah tahu sih bahwa kapan kita pakai expanded, kapan kita pakai fleksibel gitu. Dan kalau ada error, kadang kita pakai expanded tetap error. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai yang tadi ya, open DevTool ya, terus open inspect page gitu. Nah, terus habis itu kita klik ini. Ini kayak inspect elemen di HTML ya. Jadi kayak kita ke sini. Jadi kayak kita punya aplikasi yang gede banget gitu kan. Terus kita pengen tahu ini widgetnya ada di sebelah mana, pakainya ini aja. Diklik nanti ketahuan di sini, nanti filenya kan ketahuan. Oh, di sini filenya gitu. Filenya ketahuan ya kan. Filenya ada di contoh di sini. Filenya ada di main gitu kan, sama di section mana itu ketahuan. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar gitu. Nah, di sini udah sampai ke row ya teman-teman tadi, row. Tapi kalau kita mau punya banyak gimana nih gitu. Oke, coba ya tadi kita kan fleksibel gini. Oke, tapi kita bisa nih nggak pakai fleksibel, biar nggak error nggak pakai fleksibel gimana caranya? Nih, kita nggak pakai fleksibel, kita simpan. Kalau nggak pakai fleksibel, kita bisa pakai di sini tulis view ya kan, list view, tapi directionnya itu dia ini apa itu eh, vertikal gitu. Scroll direction aksis yang horizontal. Nggak mau ya? Apa? Error apa ya? Oh, sashbox. Nah, Kak, karena dia ke horizontal, dia tuh ini nggak tahu nih sebenarnya tingginya berapa, karena dia di render kayak eh, di rendernya itu sebelum si si apa si pernya itu tahu ini nanti bakal 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 si hacknya itu berapa gitu. Nah, caranya gimana? Udah kita di last view-nya itu kita kasih kasih tempat ceritanya. Jadi kita bungkus dengan size box gini, ya gini, size box. Nah, kita bungkus dengan size box dan kita kasih height-nya itu harus setinggi dengan ini dengan yang akan kita kita jejer ke samping ya. Tingginya tadi kan 200 ya. Terus kita coba kasih 200 ini, mau nggak dia? Nah, dia mau gitu karena tingginya 200, kita kasih tempat 200 gitu. Karena Facebook kan dia ini kan, dia itu fleksibel gitu. Kalau kita nggak ngasih weight-nya dia akan ngikutin. Nah, ini kalau kalau circle ini ada banyak, kita bisa scroll nih ke samping. Nah, ini kayak mirip di siapa itu? Nah, ini kita bisa scroll nih. Nah, iya kan? Jadi kayak si Instagram story gitu-gitu. Nah, seperti itu. Ini konsepnya di sini. Kalau di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk row oke. Listel image. Bentar, ini berarti kita coba ke button ya. Kita ke button, ada button. Oke, button kita taruh di mana ya? Kita taruh di bawahnya ini aja ya, di bawahnya si si paling yang pertama, kontainer ini ya. Kontainer ini kita bungkus lagi nih karena di kolom. Ini kolom kan satu tempatnya. Kita bungkus lagi dengan kolom bisa nih, kolom di dalam kolom. Kolom
ini, terus ini children kita akan di children ya kan. Terus ini kita kasih ini, di kontainernya kita kasih ini ya kan. Kita simpan. Oke. Nah, terus di bawahnya kita kasih yang biasanya dipakai itu elevated button ya. On press-nya kita kosongin dulu. Ini kita pakai namanya anonymous function. Terus children kita kasih text-nya itu kayak apa tuh namanya? Submit contoh gitu ya. Kita koma, kasih koma. Nah, jadi nih gitu. Jadi di dalam kolom kita bisa kasih kolom lagi nih kalau pengen ada bagian di sebelah sini. Ini saya klik-klik. Nah, klik ini. Nah, ini kalau kita klik dia akan ada on press di sini. On press-nya akan dijalankan gitu. Kayak ini kita kasih aja di sini kayak apa ada bug print ya. Bug print ada nggak ada bug print? Nah, print bug print uh, press gitu ya. Kalau ini kita klik dan muncul nih press. Jadi teman-teman bisa dari sini nanti kita mau ngapain itu bisa di sini gitu. Itu button ya. Nah, button itu ada macam-macam gitu kan. Ada kalau kita bungkus lagi dengan row ini dengan row kita bungkus dengan row. Oh ini kalau pengen cepet jangan pakai langsung kita bungkus aja dengan row kayaknya dia punya ya. Row. Nah ini dengan row. Nah terus ini kita kasih nah, ada juga selain elevated button itu ada namanya text button ya. Text button juga hampir sama dia konsepnya. Ini kita kasih kosong text button. Kita simpan. Nah, dia text button seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita pengen ngedisablein ini, itu kita nggak usah bingung atau nggak usah bingung. Kita tinggal on press-nya ini kita kasih nol, dia otomatis akan disable, teman. Nol. Nah, dia disable nggak bisa diapa-apain. Kayak gitu. Itu konsepnya ya. Terus ini text button. Nah, terus di row sendiri dia ada namanya itu main access element. Jadi kita kasih main access elementnya kalau center dia akan di tengah-tengah nanti. Tapi kalau dia kayak evenly, space evenly, nah ini dia akan sama ini sama ini sama. Jaraknya ini sama ya. Di apa itu kolom pun dia juga ada yang namanya main access element. Kalau defaultnya dia start ya gitu. Kalau kita pakai center nggak ngaruh karena udah penuh gitu. Terus ada juga yang cross ya teman-teman. Tuh teman-teman juga coba dipahami cross itu kita contoh kasih n gini. Nah dia akan ada di samping sini crossnya gitu. Karena kalau kolom kan dia ke bawah ini, mainnya kan ke bawah. Tapi crossnya kan dia ke samping kan. Sampingnya dia mau dari mana gitu? Dari tengah, dari start atau dari samping kayak gitu. Kalau 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 row pun sama row itu kan dia mainnya tuh ke samping. Kalau crossnya itu dia dari atas ke bawah. Maksudnya gitu. Oke, terus wrap itu dia ini. Nah, contoh kayak si apa tadi list view tadi kita coba ganti dengan wrap ya. Coba bottom circle. Nah, ini list view-nya kita ganti dengan wrap ya kan. Seperti ini ya kita enter. Jadi satu doang ya. Wrap children kalau kita nggak bungkus dengan Facebook coba. Wrap itu dia akan akan memenuhi layar kayak sebentar. Kalau bisa ya. Nah, oh iya. Karena dia akan penuh, dia akan ke samping gitu. Kalau ke sampingnya penuh dia akan ke bawah gitu, otomatis gitu. Itu fungsinya urap ya. Jadi kalau pengen dia otomatis di bawah, dia pakainya urap gitu. Itu urap. Teman-teman bisa coba sendiri. Untuk urap, oke. Kalau stack itu kan tumpukan ya. Nah, kalau stack tumpukan kita coba si kolom ini kita ganti dengan stack. Kita ganti dengan stack. Stack dia nggak punya ini, kita simpan. Nah, dia kan numpuk nih, numpuk. Yang paling bawah itu yang paling atas ceritanya. Yang Nah, tapi kita bisa kasih di sini stack itu ada yang namanya alignment. Nah, di sini kita kasih uh, alignment
titik. Nah, kita mau kumpulin di mana nih? Kita bisa kumpulin di bawah, di kiri kanan gitu kan. Atau di samping. Contoh kita kasih di button rack ya. Jadi dia akan ngumpul di bawah sini gitu. Akan ngumpul gitu. Kayak gitu. Ini untuk alignment-nya ya gitu kan. Atau kalau mau di position ya. Biasanya tuh di stack itu kayak temennya itu dia position gitu. Position. Jadi kita pengen si contoh yang di bawah ini kita ini karena pakai apa itu namanya pakai si expanded jadi ini ya jadi dia menu-menuin gitu. Nah, aset ini kita bisa kasih size ya di sini ya. Apa itu weight? Contoh weightnya kita kasih 100. Nah, kan kecil nih ya. Nah, dia akan ngumpul di sebelah sini nih. Ini kenapa di atas? Karena tadi kita bungkus dengan kolom kalau nggak salah. Nah, dia kan ngumpul di bawah sini nih ya. Nah, saya pengen ini kita geser ke atas gitu contohnya. Nah, itu biasanya kita bungkus dengan positioned. Fungsinya yang positioned itu dia ada punya namanya left top right button ya. Kayak gitu kan. Jadi kayak kita mau dari bawah nih, dari buttonnya itu kita naikin 200 gitu. Dia akan naik gitu. Oh, saya pengen dari samping itu dari right, dari kanan itu dia ada 50 gitu. Dia akan geser ke sini. Itu positioned. Jadi ini bisa kita geser di sebelah mana-mana gitu kan. Sesuai dengan ininya apa itu posisinya gitu. Itu tentang stack ya. Oke. Oke. Kurang cut sama list file ya button. Oke. Sama list view ini naik. Oke, list view ya bentar ya. Kita 1 menit doang. Oke, terus coba di mana ya? Taruh tentang di sini list views tag kita coba di sini kita bungkus lagi dengan kolom ya kan ngumpul di situ children. Nah, kita bikin di sini list view ya list view builder jangan list view builder item buildernya itu ini aja item builder dia pasti ada yang namanya ini dia butuh yang namanya boot context sama int ya. Jadi ini bisa kasih gini konteks sama index ini biasanya kan index terus kayak gini. Nah, kita returnnya apa kita return si list list style ya dia. Dan list style gini, nah list style itu dia punya yang namanya leading title sama trailing gitu. Jadi kayak contoh di leadingnya itu yang nanti di samping kita kasih icon aja, icon icon apa ya album gitu ya. Oke, coba kita simpan masih error karena di list view builder ini selain item builder dia juga butuh yang namanya count ya, count ya, item countnya kita contoh kasih 10 gitu. Oke, tempatnya kita kasih 10, dia masih nggak mau. Ini stacknya kita tutup aja dulu di bawah. Stack kalem. Oh ya, di dalam kalem dia ada list view ya. Bentar, berarti ini list view-nya dia butuh butuh ini biasanya, butuh dibungkus dengan expanded ya. Expanded aja paling simpel ya. Oke, kayak gini. Nah, ini kan ada nih, ada albumnya, itu leading ya sebenarnya teman-teman, leading. Nah, terus kita ada yang namanya title nanti ada di atasnya. Title dia tuh bentuknya ada widget juga kan, judul gitu. Kita simpan ada di sebelah sini. Terus di sini ada subtitle, itu dia di bawahnya nanti. Kita teks juga. Dia widget bisa diisi apa aja, jadi nggak harus teks, jadi bisa aja kayak di sini kasih row gitu kan. Kita kasih row, pakai children, terus sama ada teksnya gitu kan. Teks eh, asik gitu kan. Asik. Terus di sini kita kasih jarak lagi gitu kan, size box weight-nya itu 16 gitu contoh. Terus kan kita mau kasih ini, kita kasih icon gitu, icon 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 apa ya, icon asik contoh favorit gitu. Favorit. Nah, jadi intinya kalau dia butuh widget kita bisa isi apa aja gitu.
Nah ini kan apa itu namanya itu leading, title, subtitle, sama satu lagi yang penting biasanya itu ada yang namanya ini apa itu trailing. Trailing itu dia yang ada di samping nanti. Trailing dia widget ya. Jadi kita bisa isi dengan contoh kayak icon gitu, terus icon biasanya apa vertikal apa ya, dot vertikal itu biasanya apa? Atau di sini icon apa ya, like button, icon remove gitu ya, contoh remove. Nah ini dia kan ada di samping sini remove ini. Nah terus di title ini dia kok kayak gitu doang gitu kan. Nah ini kita bisa kasih dia shape sama color juga bisa kita kasih gitu, terus content padding bisa kita kasih. Dia ada on tab-nya, kalau diklik dia ngapain ya kan, terus ketika fokus dia ngapain, color tile-nya bisa kita ganti gitu kan, select tile-nya color bisa kita ganti, jadi kita bisa handle gitu ceritanya. Nah ini untuk sebentar, untuk backgroundnya warnanya itu, nah ini kayak selected color gitu kan, nanti ketika di select ya, jadi ini bisa itu. Atau si tile ini kita bungkus dengan si apa itu, kita bisa bungkus dengan card gitu ceritanya, card. Nah, dia kan otomatis bentuknya akan lebih enak karena dia dibungkus dengan card gitu ya ceritanya. Card dalamnya list style gitu. Itu udah enak nih ya. Nah, ini kalau kita isi dengan 20 ini bisa scroll nih teman-teman. Ya kan? Kayak gitu. Nah, terus di sini kalau tadi apa itu ada padding ya kan, content padding itu masih ya, coba kita isi dengan dia bentuknya content padding itu add, berarti dia add insect tadi all aja, coba 8 gini kita simpan. Nah, dia akan ada jarak ini 8 gitu kan, 8 di sini 8, jadi kita bisa isi itu ceritanya. Jadi teman-teman bisa, ini bisa dikasih, ini juga leadingnya gak harus icon, kita bisa isi dengan tadi ya avatar gitu, contoh kayak tadi ya avatar ya, contoh si leadingnya kita kasih circle avatar gitu, contoh circle avatar ya kan, circle avatar. Terus di sini radiusnya kita kasih 20 gitu kan, 20, kita pakai background color aja, background color blue gitu. Ya kan, jadi bisa gitu. Jadi kayak contoh ini gambar orang, terus namanya apa, terus dia title-nya apa gitu kan. Di sini kayak entah remove, entah edit atau apa gitu kan, biasanya gitu kan. Di sini ada button. Itu tentang si card. Oke. Ini oke. Ini oke. Review oke. Oh kurang satu ya, grid view oke. Dan satu lagi ya teman-teman ya. Grid view itu kita contoh bikin grid view builder ya. Taruh di mana ya? Sebentar. Di bawahnya sini aja ya. Oke, bawahnya expanded aja. Bawahnya expanded, atau ini kita ganti aja nanti di sini. Nah, grid view itu dia ini ya, grid view. Nah, standarnya itu pakai grid view count ya, grid view count. Tapi kalau grid view count itu kita harus sudah pastiin dia ada berapa gitu. Dan pertama kali dia apa itu baca grid view count, otomatis dia ada berapa langsung di render. Tapi kalau builder itu dia di render yang tampak aja gitu. Kalau di scroll nanti dia bakal render ulang. Nah, ini saya nyontek aja yang si grid view. Ini aku ada grid view, kita coba pakai builder, item grid view builder. Oke, di sini aja saya nyontek aja grid biar cepet. Nah ini colornya sah aja, purple. Itemnya kita kasih di 15 ya. Nah, terus ini kita simpan, error karena ini
Kita bungkus dengan expanded aja. Nah, ini ya teman-teman. Ini karena expanded dia setengah-setengah nih gitu. Karena kolom ini kita isi dengan expanded ini kan dia kayak flag 1 gitu kan. Flag 1 sama flag 2 gitu. Tapi kalau kita di sini kayak kita kasih flag sebenarnya bisa nih. Kita kasih flag ini kita pengen yang lebih banyak 3 gitu. Di bawah ini kita kasih flagnya itu 1 gitu. Nah, ini kan lebih ini sepertiganya, ini sepersatunya gitu ceritanya. Nah, ini karena kita jelasin nih. Grid view yang builder dia tuh grid delegate-nya itu pakainya sliver grid delegate with fixed cross axis count-nya itu cross axis count-nya, jadi cross-nya itu ada 4 nih. Kalau kita ganti 2 dia akan jadi 2 nih, 2 ke samping gitu. Nah, terus untuk yang main axis spacing-nya itu ini spasi tengahnya ini nih. Kalau kita mau tambah 8 dia akan lebih lebar. Sorry. Nah, ini akan lebih lebar. Ini kan crossnya kan, ini crossnya. Apa itu mainnya di sini. Kalau crossnya kan ini, crossnya kita kasih contoh jadi 16 gitu, kan lebih lebar gitu. Nah, terus kalau kita pengen yang sampingnya gimana mas gitu? Kalau sampingnya kan karena sampingnya itu dia yang ngebungkus kan, jadi kita taruh di sini aja. Kita bungkus dengan padding. Terus, nah kita kasih padding kan 8 nih samping. Nah, biasanya kalau dia pengen 16 ya 16, jadi dia akan lebih rapi. Gitu. Ini grid view ya ini ya. Grid view. Nah, ini karena saya buildernya saya pakai return container ya, kontainer yang ya udah gitu. Ini. Nah, biasanya nanti di dalam sini ada yang namanya aspect ratio. Child aspect ratio di sini kayak 1:2 contoh gitu. Nah, 1:2 berarti apa? Ini coba 1:2. Nah, ini 1, ini 2 gitu. Ini 1, ini 2 ya. Nah, ini bisa diganti kayak 0,5 ya, 0,5. Tapi kalau 0,2 coba. Lebih panjang enggak? 0,2. Panjang lagi ya. Nah, berarti kayak 2/10 kan. Tapi kalau 9/10 dia akan lebih kecil gitu. Jadi aspek rasio itu kayak rasio isinya nanti gitu, rasio. Jadi kayak 0,9 berarti 9/10 gitu. Jadi bisa pakai yang per, bisa pakai 0,5, 0,9. Kalau kita pengen gimana lagi 0,6 ya bisa agak kecil gitu. Seperti itu. Itu konsep tentang grid gitu. Oke, alhamdulillah udah selesai ya. Berarti ya teman-teman untuk yang list ini semua itu bisa dilihat lagi di YouTube kalau sudah saya edit gitu sih. Oke, aku buka tanya jawabnya dulu. Yang mau langsung ngobrol nggak apa-apa, silahkan. Yang mau langsung pakai suara. Ini sampai 8:30 ya nanti. Saya baca dulu nih untuk dari atas. Pak, garis putus-putus pakai sensen apa? Tadi udah saya jawab, nanti bisa diputar lagi. Aset spesifik atau enggak mas? Enggak, jadi sampai ke foldernya aja cukup. Kemarin saya ambil image dari internet, ada yang gagal. Gagalnya itu apa? Karena nggak dapat permission. Gagalnya bisa jadi dari internetnya juga satu koneksi, atau emang dari image-nya itu dia punya token sendiri gitu kan. Jadi dia ada expired-nya gitu. Intinya kalau dibuka di browser bisa, dibuka di Flutter bisa gitu sebenarnya. Syarat pakai expanded apa pak? Sering error soalnya. Expanded itu dia syaratnya di atasnya si kolom sama si row. Kalau kamu pasang expanded di bawahnya kontainer nggak mau gitu. Jadi kayak ada kontainer nih, ada punya child si kontainer kamu kasih expanded nggak mau. Jadi syaratnya si expanded itu di bawahnya row sama column. Nah itu ya, row sama column itu patokannya. Expanded sering error. Berarti single itu biasanya digunakan pas kondisi seperti apa ya mas? Itu kondisi dimana kita benar-benar sudah putus asa untuk melakukan scroll gitu istilahnya kan gitu. Kayak kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi kita nggak bisa apa-apa selain kita pakai scroll. Kayak kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi kayak kita mau ngangkat lemari yang berat gitu kan, kita udah berusaha secepat mungkin nggak kuat, ya udah akhirnya kita manggil tetangga kita, tolong bantuin dong gitu. Oke, kita bantuin. Tapi kalau selagi ada widget yang spesifik untuk itu, kita pakai yang spesifik aja.
untuk mengatasi error menjalankan project orang lain, apa yang perlu diperhatikan selain menyelesaikan versi faktornya? Kita bisa menurut industri ikutan lebih banyak meneruskan kode yang sudah ada. Nah ini sering karena saya juga beberapa kali ambil side job itu yang apa itu kayak ngerunning Flutter versi 1, versi 2 gitu kan ceritanya. Pertama kita harus tahu dia pakai Flutter berapa, itu harus kita tanya gitu kan, pastiin Flutter berapa. Nah kalau udah kita pakai FVM masuk ke Flutter versi itu gitu. Nah tapi kalau si klien nggak tahu, kita bisa lihat di sisi sini. Saya dulu pernah pakainya itu kalau nggak salah di pub spec look-nya itu di sini ada sebenarnya dia pakai versi berapa. Nah ini kan ada datnya di sini. Nah dulu tuh kalau nggak salah si Flutter tuh dia nyiapin di sini juga gitu. Tapi dengan datnya sebenarnya udah ketahuan nih. Seumpama nih datnya ini versinya kayak 2.7 gini. Berarti dia pakai yang belum null safety. Berarti dia pakai versi kayak 1.17 gitu. Jadi teman-teman turunin aja ke 1 sekian. Jadi tapi kalau dia sudah di sini sudah 12, berarti teman-teman bisa pakai kayak 2.0 sekian, 2.8, 2.5 gitu. Tapi biasanya itu urutannya ya 2.0, 2.5, 2.8, terus 3. Kalau 1 itu 1.17 kalau salah itu. Soalnya itu yang perubahannya agak besar gitu. Jadi sudah ada kayak pengelompokannya gitu. Lihat dulu dari pas speknya berapa, terus diturunin di itunya, terus nanti biasanya disesuaikan lagi di Android sini ya. Kayak kalau aku biasanya di build sini itu versi Gradle-nya, versi ini ya, Kotlin-nya ini biasanya mereka masih pakai versi 4 ya. Nah, ini kita ganti ke versi 6.10 sini, sama di tadi itu Gradle di bagian sini kita sesuaikan dengan Gradle kita. Udah itu sih biasanya di situ. Tapi kalau yang paling parah lagi biasanya ada di sini. Dia ada di sini itu kebanyakan Android name-nya itu dia masih pakai versi yang lama, masih pakai kode yang lama. Harusnya seperti ini. Jadi teman-teman harus pastiin lagi gitu, seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau kesusahan nanti ke grup aja kita bahas sama-sama. Biasanya itu ya, aku soalnya beberapa kali sering dapat project yang versi 2.5, versi 1 sekian gitu. Soalnya ada yang dia beli dari Code Canyon kan versi lama tuh. Bagaimana ngerunningnya ya, kita harus downgrade gitu biasanya. Oke, mana tadi? Itu expanded sering jadi green screen ya Pak. Saya pas running mode release. Kalau green screen mode release itu, nah jadi gini, ada yang ketika mode debug itu dia masih dimunculin, tapi ketika di release itu dia nggak boleh ada kesalahan gitu. Biasanya di lognya itu di sini, di lognya sini itu dia ada kayak semacam parent bla 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 gitu kan, ada kayak pernah kalau ada merah parent apa tapi di sini masih muncul, itu jangan diabaikan. Itu kenapa? Karena kayak teman-teman pakai expanded tapi di bawahnya itu kontainer gitu kan. Nah kalau mode debug itu dia masih oke tuh, dilewatin, maksudnya ditolerin. Tapi kalau versi release itu nggak boleh, karena si expanded itu dia harus ada di bawahnya kolom ataupun row gitu. Itu udah patternnya gitu. Kalau kamu taruh dia di tempat yang lain itu berontak ceritanya gitu, jangan gitu, karena itu sudah aturannya gitu. Teman-teman nanti bisa baca lagi tentang expanded ya gitu. Soalnya kan ada yang errornya kenapa? Karena kamu menaruh sesuatu bukan dari tempatnya gitu kan, dikasih kayak anak panah gitu kan. Nah itu salah satunya fungsinya untuk itu. Nah, jadi expanded kenapa green? Karena dia tidak di bawah kolom ataupun row, dicek lagi gitu. Kalau nggak di bawah situ, kamu harus hapus dan ganti dengan cara yang lain gitu. Entah ganti list view dan lain-lain. Spek kentang lag banget pakai DevTool. Oh ya ini projectnya pindah ke laptop temennya yang kenceng ya gitu ya. Nanti pinjem DevTool ya. Soalnya gimana lagi ya, soalnya itu dari sananya kan gitu. Biasa gray screen kalau expanded itu stack mas. Ya itu. Pokoknya pakai expanded itu di bawahnya kolom sama row. Kalau stack aku lupa ya. Jarang pakai stack soalnya. Nah, ini juga stack jangan sering pakai stack gitu, karena stack itu boros gitu kan. Kayak si Moses itu pasti jangan dikit-dikit pakai stack gitu. Itu bukan jangan gitu. Soalnya contoh aja kayak Gojek, Twitter dia nggak ada tuh stack-stackan, nggak tumpuk-tumpukan gitu. Kalau bisa desain yang bagus itu ya desain yang nggak perlu tumpukan tapi udah user friendly gitu. Jadi jangan dikit-dikit kasih stack, dikit-dikit stack gitu.
hindari stack kalau bisa gitu. Kayak tadi, hindari stack, hindari chat scroll apa tadi itu child scroll single child scroll view itu juga kalau bisa dihindari dua itu. Itu saya kalau coding saya hindari dua itu gitu. Dan kalau dua itu kita hindari dan jalan, good lah gitu kan, mantap. Saat pakai stack coba saja parent expanded. Nah ini, jadi intinya tadi ya, expanded atasnya itu kolom sama row gitu. Kalau di atasnya itu selain dua itu ya siap-siap aja gitu kan, siap-siap aja bermasalah gitu. Tambahan Mas Taufik, cek saja di konsol jika ada incorrect. Ya ini dibantuin teman-temannya ya. Nah parent data widgetnya ini nih kayak gini nih biasanya munculnya merah-merah. Kalau ini berarti expandednya bermasalah gitu, jangan asal dipasang gitu. Maksudnya masnya says parent expanded. Mas auto complete di decoration sama tidak ya, input decoration text field. Oh, text field kita belum bahas, nanti di Mas Denny ya besok ya, text field. Terus Mas untuk penggunaan function sendiri yang berisi widget bagaimana ya Mas proses pembuatannya? Function isinya widget, belum paham aku, nanti ya coba. Mas cara mengatasi sering error di Gradle waktu nambah dependensi ini apa gini kayaknya ini apa itu ada ngaruh ke kadang versi Gradle sama versi ini ya library-nya ya gitu. Jadi kamu pakai library yang kalau bisa pakai library yang dia udah null safety dan paling update, itu aman sih. Kalau library-nya jauh-jauh kalau bisa jangan dipakai gitu sih. Mas selain Flutter Clean yang menghilangkan sisa cache dan build app gimana ya? Ada Flutter Clean, ada juga ini ya apa itu Flutter Clean pub cache kalau nggak salah. Jadi nanti pub cache-nya akan dihilangin gitu. Fungsinya mau di return widget. Iya, yang return widget. Mana sih? Function return widget. Oh, ya itu gini ya berarti. Coba ya aku. Ya, jadi contoh kayak kita mau ini, kontainer ini kan kita bisa pindahin kan ke, kita bikin function kan, kayak bikin function ya di sini ya. Widget atau widget gini ya, widget terus box ini kan. Widget box, nah, box ini return ini kan. Nah ini kan sebuah function kan, dia nge-return sebuah apa itu, sebuah widget. Nah boxnya kita bisa taruh di sini gitu teman-teman, bisa taruh di kita bisa taruh di returnnya sini. Boxnya pakai box sama kan, ini kita kasih green. Jadi ya gini aja sih sebenarnya kan, tadi kita konsepnya itu function ini itu mengembalikan sebuah widget. Nah widget bisa kita taruh di objek yang membutuhkannya gitu kan sebenarnya gitu, konsepnya gitu sih gitu. Oke, ada lagi? Kenapa Mas? Nanya Mas. Nah itu, kenapa Mas harus menghindari dua widget itu stuck dan misalnya pada fleksibel dibutuhkan? Kalau dibutuhkan pakai aja nggak masalah. Cuman selagi belum dibutuhkan jangan. Soalnya dua widget itu dia terlalu boros memori dan lain-lain lah gitu kan. Atau lambat, bisa memperlambat performance aplikasi kita. Jadi lebih ke performance sih gitu. Karena ini kan kita membuat aplikasi untuk device yang kecil ya, dan itu device yang kecil dia bisa aja memorinya juga kecil gitu, prosesornya kecil gitu. Jadi kalau kita bikin aplikasi yang berat itu akan nge-lag lah di user, jadi nggak bagus gitu maksudnya. Jadi experience-nya nanti bakal kurang bagus gitu sebenarnya. Tapi kalau emang mentok harus ada ya kasih aja, nggak masalah gitu. Cuma resikonya tanggung sendiri gitu sih. Gitu sebenarnya. Tapi kalau pakai aja, nggak ada masalah. Kalau kita terbiasa minta tolong sama orang ya nggak masalah gitu, orang itu juga oke aja diminta tolong. Cuman kan kalau kita kadang nggak enakan atau kita punya rasa jangan nyusahin orang lain gitu kan, ya kita kerja sendiri, maksudnya pakai widget yang seharusnya gitu, jangan pakai widget yang
terlalu bisa, kayak saya sering ngomong kan, jangan motong timun pakai samurai walaupun bisa gitu ceritanya kayak gitu sebenarnya. Kayak tadi apa itu scroll view, kita padahal pakai list view bisa, ngapain pakai single scroll view, itu kan kayak kita motong timun pakai samurai gitu, ngapain gitu, bisa tapi berlebihan gitu kan, costnya mahalnya apa coba, samurai harganya berapa kan gitu ya, walaupun bisa aku punya kok gitu ya, punya kan beli gitu kan. Terus kalau habis motong kita harus bersihin itu kan mahal gimana, coba kita bersihin samurai, kita bersihin kena tangan kita, iya kan, itu tangan kita berobat mahal gitu. Tapi kalau kita motongnya pakai pisau biasa kan resikonya kecil gitu, kayak gitu. Jadi bukan masalah, kita nggak apa-apa bisa kok ya, bisa, cuma resikonya besar gitu kan. Resikonya besar apa, kalau ini nanti dijalankan di HP yang apa itu kentang gitu, terus nge-lag ya kan, nge-lag, orang nggak jadi install aplikasi kita gitu kan, yang harusnya dia install, dia mau bayar 1 M gitu di aplikasi kita, ternyata akhirnya nggak jadi, itu kan kerugian besar kan gitu sebenarnya. Jadi hal sekecil itu pun kita harus pikirkan gitu, jangan asal jadi, oke asal jadi, tapi kalau kita udah tahu nih, oh ini nanti efeknya seperti ini, kita pakai yang lain gitu kan. Nah, kenapa? Karena potensi kita kehilangan user itu ada di situ gitu. Kayak gitu. Yes, bener. Boleh nanya Mas? Oke, ya. Tadi kan kata Mas Bari menghindari usahakan menghindari stack ya Mas ya. Itu kalau misalkan mau buat kayak misalkan 2 kontainer, terus kontainer keduanya agak naik ke atas gitu Mas, kayak biasanya di slider tuh mau buat pakai clip tuh biar numpuk gitu, itu pakai apa selain pakai stack Mas? Nah, Diminasin marginnya kah atau apa gitu? Iya, jadi apa itu namanya, seumpama nih emang itu terpaksa pakai stack, pakai aja gitu. Cuman kalau enggak ya kan itu sebenarnya tergantung dari desainernya kan sebenarnya kan. Desainernya kalau dia paham, kita request dengan pakai stack, jadi dia bakal bikin sebuah desain yang tanpa stack tapi secara UX itu masuk gitu, secara UX itu benar-benar enak gitu ceritanya. Iya gitu, kayak Twitter atau apa kan dia sebenarnya nggak perlu stack tapi UX-nya enak gitu. Tapi kalau si UI UX-nya ini nggak ngerti itu ya kan, dia bikin yang wah bagus tapi isinya stack semua kan, tumpuk-tumpuk, kayak contoh avatar gitu kan, avatarnya di atasnya nanti tumpuk lagi ada button, tumpuk lagi ada teksnya ya kan, tumpuk lagi ada badge-nya, ada bintangnya, tumpuk lagi ada apa, kan bisa seperti itu kan. Tapi selagi kita bisa bikin desain yang simple tapi secara UX itu enak ya kan, nggak masalah gitu. Tapi kalau emang dari desainer udah perlu tumpukan, jadi kita tumpuk aja gitu, karena kita kan tergantung dengan si desain tadi kan gitu. Jadi kalau emang pakai aja gitu, cuman selagi itu nggak berlebihan nggak masalah gitu. Oh stack 2 tumpukan doang, oke gitu. Terus nanti ditumpukannya jangan ditumpuk pakai yang tadi scroll view lagi lah, atau pakai apa lagi, tapi kita beneran pakai yang bener-bener ringan gitu. Kayak contoh kalau pakai sashbox doang cukup, jangan pakai kontainer contoh gitu. Jadi ya kita tumpuk tapi pakai sashbox, jangan pakai kontainer gitu. Soalnya nanti ngaruhnya ke performance gitu. Oke, siap itu sih. Oke, ada lagi nih, sekali lagi kayak masih ada 5 menit. Oh, berarti setiap widget itu akan pengaruh. Iya Mas, jadi kayak tadi ya, bahkan kata cons ya, cons itu kita nggak hilang, kita nggak pasang aja itu ngaruh gitu kan. Satu aja nggak kita pasang itu ngaruh gitu. Jadi cuman kata cons doang itu ngaruh ke performance. Makanya segala sesuatu yang direkomendasikan si Linter tadi itu kalau bisa kita ikutin gitu. Ya mungkin nggak kerasa ya, apalagi handphone sekarang itu udah tinggi dan cuman kan kita nggak tahu nih next gitu. Semua tiba-tiba chipset itu nggak ngeluarin handphone lagi, terus tiba performa handphone turun gitu kan, tiba-tiba yang dari 8 GB jadi 1 GB gitu, nah harus menjalani aplikasi kan kita nggak ada yang tahu ya nanti ya. Dan login kan kita nggak tahu. Oke, itu ya teman-teman ya. Ada lagi coba saya 50. Boleh ini apa? Angkat tangan kalau nggak ada saya tutup. Mungkin ini ada Mas Denny juga nih di sini. Coba. Ya, halo Mas. Halo. Iya nih, semoga Mas ditambah Mas. Paling mudah compare list view builder dengan list view. Nah, kayak gitu-gitu ya Mas ya. Ya itu kalau saya ada yang salah nanti bisa dibenerin sama Mas Denny sih gitu istilahnya. Pokoknya itu ini saya jelasin sepengetahuan saya ya. Saya juga lagi belajar gitu. Jadi
Kalau ada yang salah nanti dibenerin aja gitu. Mas, pertanyaan soal autocomplete tolong dicatat ya. Ya kamu catat aja gitu. Nanti ketika Mas Denny jelasin di bagian apa itu form, tanyain lagi lah gitu. Siap. Iya, iya. Kayak minggu depan ini ya Mas ya. Minggu depan tuh bahas apa ya? Minggu depan. Hari Kamis nanti sama Mas Denny ya. Hari Kamis. Nanti hari Kamis lanjutin yang form itu Mas ya. Yang kayak text field gitu ya. Kayaknya lanjutannya deh kayaknya. Coba lanjutannya apa ya? Tadi kan aku sebentar. Oh. Ini. Nih, oh iya ini form kan tadi aku bahas ini nih yang ada sama form widget, text. Nah iya bener nih, besok ini form nih isinya validator sama reusable widget nih. Reusable widget Mas Denny banget nih ya kan di apa itu di YouTube-nya kan bahas ini, banyak bahas ini nih ya. Oke, itu untuk hari ini. Oh, untuk tugasnya ya, untuk tugasnya itu nanti aku bikinin apa itu namanya Google Sheet lagi ya kan, Google Sheet lagi. Ini teman-teman wajib ngisi akun Figma-nya ya kan. Nanti biar kita invite gitu atau bagaimana. Terus nah nanti saya buat form lagi di sini ya kan, lagi di sini. Terus setelah itu nanti tugasnya ngerjain yang ada di Figma itu gitu kan. Contoh kayak di Figma nanti teman-teman install aja Figma desktop bisa atau Figma yang ini juga bisa. Jadi nanti akan ada desain dari Figma, teman-teman belajar slicing gitu. Belajar slicing. Nah, ini kemarin aku juga lagi ngerjain ini apa sih Keyboard ini furniture shop. Nah ini contoh kayak gini furniture shop ini kan. Nah nanti teman-teman kayak mungkin ada tugas nih buat bikin nge-slashing satu ini ya kan sama inilah gitu ya Mas Denny ya, kayak dua inilah ya, dua ini Ya buat latihan deh. Ya buat latihan gitu. Jadi teman-teman nanti bisa masang tadi kayak teks terus apa gitu kan. Oh ini ada icon, oh ini pakainya stack gitu, nggak pakai stack nggak apa-apa gitu. Oh ini pakainya card gitu ya. Jadi nanti habis itu di-push ke GitHub, jadi teman-teman punya portofolio gitu ya Mas Denny ya. Jadi ada portofolio Ya, betul. ya, kerjain di situ. Nanti di GitHub-nya dicantumin di sini gitu, link GitHub project-nya gitu. Jadi nanti di akhir sini nanti aku cek ya di akhir pekan atau Senin nanti aku cek yang ngisi, yang nggak ngisi nanti ya udah gitu. Karena kita semangat lah gitu kan. Soalnya di sini kita sama-sama belajar kan, sama-sama semangat. Jadi tularkan semangat kita ke yang lainnya gitu. Jadi nanti di akhir di sini nanti kemungkinan di tanggal-tanggal di pertemuan ini nanti aku coba buat ini ya apa namanya mini project nih ya Mas Denny ya. Kita coba bikin mini project di sini. Iya. Untuk final projectnya, entah nanti perorangan atau kelompok, nanti saya coba diskusi dulu sama Mas Denny gitu. Dan insya Allah ada rewardnya lah nanti kalau ini ya, kalau ini lancar. Soalnya kan ini